Apa maksud dari kalian membawa kami berdua kemari? Maaf atas perancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan kita dan negara. Kami ingin mengajak diskusi ulang perihal kemerdekaan ini, Bung. Bukankah Bung Karno pernah bilang kalau kemerdekaan itu adalah tugas PPKI? Mengapa harus PPKI? Kami ingin kemerdekaan tercipta oleh kita sendiri dan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang adalah janji manis belaka? Benar, apa yang akan Anda lakukan? Kita tidak bisa menunggu terlalu lama, Bung. Kita tidak bisa terlalu percaya pada mereka. Kira-kira kita yang telah bertahun-tahun bergelut di tanah mereka sendiri. Benar, Bung. Inilah saatnya mereka merdeka dan bahagia. Saya tahu jika kalian harus bisa berhati-hati dalam situasi ini. Tetapi kita belum bisa mempertimbangkan ke depannya. Tapi dalam situasi ini kita bisa memanfaatkan situasi ini, Bung. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Tentu, Bung, kita bisa apabila kita melakukannya bersama-sama. Apalagi pemuda di Jakarta sedang menyiapkan strategi bagaimana cara mencegah serangan Jepang yang menolak adanya reklamasi dari negara kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri tanpa ada campur tangan dari Jepang. Syukurlah, Bung, kalian baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusan kalian? Kami setuju bahwa kemerdekaan itu dilakukan tanpa adanya campur tangan Jepang ataupun PPKI. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melakukannya besok pagi. Di mana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika di kediaman Laksamana Maeda? Keamanannya terjaga dan juga lokasinya strategis. Ya, jadi apa tujuan kalian datang kemari? Jadi, Bung, bolehkah kami menggunakan kediaman Anda untuk menjadi perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, silakan masuk. Saya turut senang mendengar hal ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Jadi, apakah ada pena dan kertas, Bung? Saya ambilkan. Oh ya, bagaimana dengan penandatanganan teks proklamasi ini? Teks ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah badan bentukan Jepang dan juga kita tidak akan melibatkan Jepang dalam hal ini. Adakah dari kalian yang dapat berpendapat dalam menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh para hadirin yang datang ke sini? Sama seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berdiri sendiri. Lalu bagaimana jika Bung Karno? Ya, saya setuju karena ini adalah atas nama Indonesia. Benar, karena ini atas nama Indonesia, jadi kita sahkan atas nama Indonesia. Dan bagaimana jika yang menandatangani adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Ya, saya setuju. Bagaimana para hadirin semuanya? Ya, setuju. Ya, setuju. Setuju. Tolong Anda ketik rapi naskah ini, Bung. Baik, Bung, apa ada mesin ketik di sini? Mari ikut saya. Ini dia alatnya, Bung. Bagaimana awalannya? Ya, mari kita mulai. Ini ada video ke aku. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras banyak pikiran. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pak, yang telah memberikan kesempatan kepada kita dan rakyat bangsa untuk kemerdekaan. Lalu bagaimana untuk proses proklamasi, Pak? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum memiliki bendera negara? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu yang menjahitkan benderanya? Tentu bisa, tetapi Ibu hanya memiliki kain berwarna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya.
Baiklah, tetapi Ibu mempunyai ide bagaimana kalau bendera tersebut kita namai dengan sebutan Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih. Jadi Sangsaka merah. Brilian. Ya sudah, Bapak bersiap saja dan menyusun teks pidato untuk dibacakan besok. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik, terima kasih. Akan saya panggilkan anak didik saya. Kalian ke sini. Tolong jaga bendera itu, karena kalian telah mendapatkan kehormatan karena mengibarkan bendera pertama kalinya di Indonesia. Siap, terima kasih. Saya tidak akan mengecewakan komandan. Siap. Balik. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seinya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Merdeka! 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 Hei Agus, tolong Anda siarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia ini dalam waktu 3 kali berturut-turut. Baik Tuan Waidan, saya akan melakukan penyebaran berita ini selama 3 kali. Hei kalian berdua, hentikan siaran berita ini. Kalau tidak, kami akan jatuhkan hukuman untuk kalian. Teruskan saja tugasmu, Agus, jangan hiraukan mereka. Kita harus menyiarkan berita kemerdekaan ini kepada seluruh Indonesia dalam waktu setengah jam sekali. Baik Tuan. Segera ralatlah berita penyiaran ini dan segel pemancar yang ada di kantor berita Damai, dan laranglah para pegawai yang bekerja di dalamnya sesegera mungkin. Baik Tuan. Bagaimana ini? Pemancar radio di Damai telah disegel, dan para pegawai pun dilarang masuk ke dalam kantor tersebut. Terus, bagaimana cara kita menyiarkan berita ini kepada seluruh rakyat? Iya, bagaimanapun caranya kita harus segera menyiarkan berita tersebut ke seluruh rakyat. Baiklah, bagaimana kalau kita ambil sedikit demi sedikit radio yang berada di kantor Damai, lalu kita pindahkan ke tempat yang lebih aman, agar kita bisa menyiarkan terus-menerus berita tentang proklamasi.
kita pindahkan barang tersebut kemana? Ya, kita akan membawa peralatan tersebut ke rumah Waidan di Jalan Menteng 31. Baik, ide bagus itu. Indonesia sudah merdeka, mari kita menyebarkan ini.